salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohana Griti Teresia Natalin Pangaribuan dengan nomor pokok mahasiswa 2415036 dari Prodi Akuntansi Fakultas Social Science Universitas Pembangunan Pancabudi. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan perusahaan manufaktur atau industri. Apa sih itu perusahaan manufaktur? Nah, pengertian dari perusahaan manufaktur ialah perusahaan yang mengelola bahan baku menjadi barang jadi melalui proses produksi yang melibatkan tenaga kerja, mesin, dan teknologi. Lalu, contoh-contoh perusahaan manufaktur bisa kita ambil dari industri makanan dan minuman, misalnya PT Indofood. Lalu yang kedua, industri otomotif, misalnya Toyota, Honda, yaitu kendaraan-kendaraan yang biasa kita pakai. Lalu ada industri tekstil, misalnya Sritex. Lalu dari industri elektronik, misalnya Samsung atau LG dan lain sebagainya. Nah, ciri-ciri utama perusahaan manufaktur. Yang pertama, mengolah bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi. Kita ambil contoh dari PT Indofood. Jadi Indofood itu mengolah gandum menjadi mie instan atau Indomie yang kita konsumsi seperti biasanya. Baru ada serta mengolah minyak kelapa sawit menjadi minyak goreng. Jadi minyak goreng itu bahan bakunya kelapa sawit, Indomie bahan bakunya mie instan. Lalu ciri-ciri kedua, memiliki pabrik atau fasilitas produksi. Jadi pastinya Indofood ini memiliki pabrik di berbagai wilayah untuk menghasilkan produk yang besar. Lalu yang ketiga, menggunakan proses produksi massal atau bertahap. Jadi proses produksi ini menggunakan teknologi atau mesin. Lalu yang keempat, menjual produk hasil produksi bukan jasa. Jadi yang dihasilkan itu barang, bukan jasa. Seperti ya kayak Indomie tadi ataupun minyak goreng. Lalu memerlukan persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Kemudian kita akan menjelaskan kegiatan utama perusahaan manufaktur, yaitu pengadaan bahan baku. Itu membeli bahan mentah dari pemasok. Contohnya pabrik mie instan tadi membeli gandum, minyak, dan bumbu. Jadi membeli dan menyimpan bahan mentah yang diperlukan untuk diproduksi. Lalu ada kedua, proses produksi. Itu mengolah bahan baku menjadi produk setengah jadi atau produk jadi. Contohnya menggiling gandum menjadi tepung, mencampur bahan, memasak, lalu mengemas mie instan. Itu dikatakan dengan proses produksi. Jadi di sini dalam proses produksi ini dibantu dengan bantuan mesin, tenaga kerja, dan teknologi. Lalu kegiatan yang ketiga, dia pengendalian kualitas. Di sini memastikan produk tadi memenuhi standar kualitas. Jadi memastikan misalnya dari memeriksa rasa, tekstur, kebersihan produk sebelum dikemas dan dikirim. Lalu kegiatan keempatnya itu penyimpanan produk. Jadi menyimpan produk jadi sebelum dijual. Di mana disimpan? Disimpan di gudang yang telah disediakan. Dan itu biasanya sih di gudang pusat distribusi. Lalu kegiatan kelima, pemasaran dan penjualan. Itu menjual produk ke distributor atau konsumen akhir. Jadi mie instan tadi dikirim ke supermarket, minimarket, atau ke agen grosir untuk dijual lagi. Sini kita masuk ke klasifikasi biaya manufaktur. Kalau udah namanya perusahaan, udah jelas pasti membahas tentang biaya.
Yang pertama, kita jelaskan biaya bahan baku langsung atau direct materials, yaitu bahan utama yang secara langsung menjadi bagian dari produk jadi. Jadi biayanya dari yang dimaksud ini contohnya ya, tepung terigu untuk buat mie instan, kain untuk membuat pakaian, besi untuk membuat rangka sepeda. Jadi seperti tepung terigu, kain, besi itu termasuk ke biaya bahan baku. Lalu masuk ke biaya tenaga kerja langsung atau direct labor. Ini sih didefinisikan gaji dan upah untuk pekerja yang langsung terlibat dalam proses produksi. Jadi pekerja-pekerja yang di pabrik tadi itu termasuk ke dalam biaya tenaga kerja langsung atau operator mesin produksi. Pokoknya orang-orang yang turut bekerja di dalam produksi tadi itu masuk ke dalam biaya tenaga kerja langsung. Lalu yang ketiga, ada biaya overhead pabrik, di mana semua biaya-biaya produksinya yang tidak langsung dapat diatribusikan ke produk tertentu. Contoh biaya overhead itu ya seperti listrik, air untuk operasional pabrik, lalu penyusutan mesin produksi. Lalu ada gaji mandor atau supervisor produksi. Nah, kenapa gaji mandor ini tidak dimasukkan tenaga kerja langsung? Karena dia tidak menghasilkan produksi tadi. Lalu ada biaya pemeliharaan mesin gitu. Aliran dana perusahaan manufaktur. Aliran dana dalam perusahaan manufaktur menggambarkan pergerakan uang kas dari tahap awal produksi hingga penjualan produk. Proses ini mencakup pengeluaran dan penerimaan dana yang berkaitan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan. Ini ada urutan aliran dana perusahaan manufaktur dari kas ke pembelian bahan baku, lalu lanjut ke proses produksi, ke produk jadi, lanjut ke penjualan, lanjut ke penerimaan kas, dan terakhir pembayaran biaya operasional dan investasi. Sini saya akan menjelaskan tahapan aliran dana. Sesuai urutan tadi, yang pertama itu kas ke pembelian bahan baku, di mana dana digunakan untuk membeli bahan baku utama dan penolong. Contohnya gandum, minyak, kemasan plastik. Lalu yang kedua, dari pembelian bahan baku tadi, diproses produksi lah. Bahan baku yang dibeli diproses di pabrik menjadi produk jadi. Dana digunakan untuk biaya produksi, misalnya gaji pekerja, listrik, dan penyusutan mesin. Lalu ada produk jadi ke penjualan. Produk yang setelah selesai diproduksi disimpan, lalu dijual ke pasar atau distributor. Biaya distribusi dan pemasaran dikeluarkan di tahap ini. Lalu dari penjualan ke penerimaan kas, perusahaan menerima uang dari hasil penjualan produk, masuk sebagai pendapatan kas. Lalu dari kas ke pembayaran biaya operasional atau investasi, dana dari hasil penjualan digunakan untuk membayar gaji, biaya pabrik, pajak, dan lain-lain. Sisa kas digunakan untuk investasi atau keuntungan perusahaan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi ini, perusahaan manufaktur itu memainkan peran penting dalam dunia industri dengan mengubah bahan mentah menjadi produk siap dikonsumsi. Manajemen yang efisien atas kegiatan produksi, biaya, dan dana sangat menentukan keberhasilan perusahaan. Demikian hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dari hasil presentasi saya, baik perkataan atau perbuatan, saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.